Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20, Peringatan Wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Mereka sering berperilaku munafik dan memberikan beban hidup kepada orang lain. Tentu cara hidup seperti ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melakukan banyak hal, seperti menyembuhkan orang sakit dan membela mereka yang lemah dan yang tersingkir. Cara inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya dan kemudian mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi pentinglah kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara hal-hal lahiriah dan hal-hal batiniah. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, yaitu no action, talk only, yang tanpa moral, tanpa etika, penuh kepura-puraan dan kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan dan dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tak ingin kepentingan pribadi, prestasi dan prestise, kuasa dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total dan pelayanan penuh kerendahan hati tanpa skandal
apalagi kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus meminta para murid-Nya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan itu, kepada kita dibebankan dosa ganda, yaitu dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami selama-lamanya. Engkau sungguh mulia, Engkaulah Raja kami. Semoga kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, dan semoga kami pun dapat mengasihi sesama kami dimanapun tanpa memandang muka. Berkatilah niat dan usaha kami, agar kami dapat sungguh-sungguh melaksanakannya tanpa hanya berhenti pada bibir saja. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.